Tepat beberapa menit yang lalu, akhirnya Indra Syafri, pelatih utama Timnas U20, buka suara secara belak-belakan ngomong gini ke publik. Bocorkan Sintayong yang diduga belum pulang ke Korea Selatan dan masih belum menandatangan surat dipecatnya. Diputuskan oleh PSSI akan bantu Indra Syafri menjadi pelatih utama di Timnas U20 Indonesia malam ini melawan Jordania. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini prediksi susunan kepelatihan Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Ada sosok misterius yang sedang berbincang dengan Indra Syafri. Siapakah dia? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, mantap. Nova Arianto beri pernyataan hebat tentang Sintayong yang akan menjadi lawan terberatnya di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Diduga Sintayong akan membantu Republik Korea untuk melawan Timnas U17 asuhan Nova Arianto di Piala Asia U17 2025. Tenang saja, Sintayong akan mengalah dan memberi kemenangannya ke Indonesia. Benarkah begitu? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, begini tanggapan Nova Arianto usai dirinya dipertemukan dengan negara Sintayong pada hasil draw kualifikasi grup Piala Asia U17 2025. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Tepat pagi ini, pelatih anyar Australia secara belak-belakan bocorkan informasi rahasia tentang Sintayong ke seluruh publik terkait Indonesia. Sebenarnya Sintayong cerita kepada saya semalam. Dia merasa kecewa dan tidak dihargai oleh PSSI dan Timnas Indonesia. Jasanya melatih Timnas Indonesia dari nol hingga sekarang 5 tahun ke belakang, hasilnya hanya membuang Sintayong ketika Timnas Indonesia sudah berada di atas. Itulah alasan terbesar Sintayong tidak menandatangani surat pemecatan dirinya di kantor PSSI. Meski begitu, PSSI malah belak-belakan langsung datangkan pelatih baru dari Belanda untuk gantikan Sintayong, padahal STY belum menandatangani surat pemecatannya. Sangat-sangat tidak beradab Erick Thohir, ujar pelatih Australia itu. Benarkah adanya begitu? Ini jadi tuntutanku. Di sisi lain, pelatih anyar Australia secara frontal ngomong begini tentang Timnas Indonesia yang ditinggal Sintayong. Penasaran? Begini kronologi yang sebenarnya. Legenda sepak bola Belanda ini tepat beberapa menit yang lalu bocorkan jabatan sebenarnya Alex Pastoor dan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Sebenarnya ini adalah strategi papan atas yang diterapkan PSSI untuk menjadikan Patrick Kluivert sebagai wajah bagi Timnas Indonesia agar pemain-pemain keturunan Grade S bisa datang dan ingin bela Timnas Indonesia. Sedangkan bos utamanya yang mengatur strategi permainan Timnas Indonesia adalah sang ahli taktik terbaik dalam Belanda, yaitu Alex Pastoor. Dan Denny Lanza itu orang yang bisa menyatukan bahasa dan culture antara pemain lokal dan diaspora. Jadi prediksiku, di sisi lain begini pernyataan jujur legenda sepak bola Belanda tentang jabatan kepelatihan anyar di Timnas Indonesia. Simak fakta menariknya hanya di sini. Nah, ini baru mantap. Usai kalahkan Bayern Munchen 3-0 di kandang, gelandang serang Feyenoord ini beri pernyataan heboh tentang darah keturunan Indonesianya. Ini pertama kali saya bicara seperti ini ke publik. Sebenarnya beberapa hari lalu saya dihubungi oleh Patrick Kluivert untuk gabung bela Timnas Indonesia di bulan Maret nanti melawan Australia. Dan saya memiliki darah keturunan dari ibu kandung saya. Jadi semua ini sangat memungkinkan. Dan saya juga tertarik dan ingin bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ujar Delano Vender. Tinggal menunggu berkas-berkasnya saja diproses oleh PSSI.
Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Delano Vender beri jawaban soal dirinya yang ingin bela timnas Indonesia. Tinggal menunggu dipanggil untuk naturalisasi saja. Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Tepat beberapa jam yang lalu, PSSI akhirnya konfirmasi Jairo Riedewald sudah berada di Indonesia dan sedang makan siang bersama Erick Thohir. Jairo akan dinaturalisasi pada sore hari ini mendahului Ole Romeni karena berkas-berkas Jairo sudah diproses dan lolos regulasi FIFA. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, PSSI konfirmasi kabar baik terbaru dari Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi berbarengan dengan Ole Romeni. Dokumennya sudah diproses, tinggal menunggu tanggal pasnya saja, pasti secepatnya, ujar Erick Thohir. Simak ulasan dan fakta mengejutkannya hanya di sini. Ole Romeni secara belak-belakan ngomong gini usai debut pertamanya bersama Oxford United tadi malam. Saya akan ambil sumpah WNI di Jakarta bersama Jairo Riedewald pada tanggal 26 Januari hari Minggu besok. Rencananya akan ada satu orang lagi yang menjadi kejutan besar untuk fans Garuda, ujar Ole Romeni. Siapakah sosok pemain hebat tersebut? Ini jadi keinginanku. Di sisi lain, Ole Romeni buka suara tentang kapan dia akan disumpah WNI. Resmi perkuat timnas Indonesia saat lawan Australia di bulan Maret kah? Pastikan simak videonya sampai habis. Lagi-lagi bomber ganas haus gol kelas Eropa yang berasal dari Belanda ini secara jujur ngomong gini ke publik tepat siang ini. Maurits Zylstra kagumi timnas Indonesia dengan kepelatihan anyarnya Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang dia yakini akan bawa menuju level tertinggi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Mauro secara belak-belakan semakin yakin dan ingin bela timnas Indonesia karena ada sosok Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ini jadi harapanku untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, begini pengakuan jujur Maurits Zylstra yang ingin perkuat lini depan timnas Indonesia duet maut dengan Ole Romeni. Akankah era emas terbaik bagi timnas Indonesia terwujud? Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di komentar dan pastikan tonton beritanya sampai habis. Karena ada fakta menarik di balik semua ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Prediksi susunan pemain timnas U20 Indonesia versus Yordania menanti Shin Tae-yong bantu Indra Syafri racik strategi mematikan. Timnas U20 Indonesia bakal menjalani laga uji coba perdana menghadapi Yordania pada turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025. Laga tersebut bakal digelar pada Jumat dalam kurung 24 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Turnamen eksibisi tersebut digunakan untuk persiapan utama menuju Piala Asia U20 2025. 3 laga uji coba di Sidoarjo akan disamakan dengan simulasi sebenarnya dengan suasana fase grup Piala Asia U20 2025. Yordania bakal jadi lawan perdana timnas U20 Indonesia. Yordania bakal jadi simulasi sempurna bagi lawan perdana Garuda Nusantara di ajang Piala Asia U20 2025, yaitu Iran. Indra Syafri kemungkinan bakal langsung menurunkan skuad terbaik di laga perdana. Ikram Al-Ghifari tetap jadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Sementara itu, pelatih 61 tahun tersebut diprediksi bakal tetap menurunkan formasi 3-4-3.
Formasi tersebut sukses membawa Garuda Nusantara juara ASEAN Cup U19 2024 dan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. 3 pos back tengah tetap akan dipercaya ke Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Alvarez Buffon. Ketiganya bakal jadi salah satu solusi kala Garuda Nusantara ingin menciptakan gol dari skema set piece. Kombinasi ketiganya akan ditopang oleh Mufli Hidayat dan Donitri Pamungkas di dua sisi sayap. Keduanya akan menjaga setiap jengkal sayap Indonesia aman dari serbuan penyerang lawan. Sementara di lini tengah, Indra Syafri bisa saja mempercayai dua pemain andalan, Tony Firmansyah dan Wilber Jardim. Wilber Jardim bakal bertugas sebagai sosok destroyer di lini tengah timnas U20 Indonesia. Sementara Tony Firmansyah bakal bertugas sebagai pengatur serangan Garuda Nusantara. Di lini depan, absennya Kaviatur Rizky tidak mengubah banyak konstelasi. Indra Syafri masih bisa menurunkan sosok Rizky Afrizal di sisi kiri. Penyerang sayap PSIM, Arliansyah Abdul Manan bisa jadi andalan di sisi kanan. Sementara satu tempat di pos penyerang nomor 9 tetap dipercaya kepada Jens Raven. Tanggapi hasil undian Piala AFF U17 2025, Nova Arianto bicara target ke Piala Dunia. Undian fase grup Piala Asia U17 2025 telah dilakukan di markas AFC yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (23 Januari 2024) siang waktu Indonesia Barat. Undian itu cukup menarik bagi timnas Indonesia U17. Garuda Muda menempati grup C di Piala Asia U17 2025. Mereka akan bersaing dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, berbicara mengenai hasil undian itu. Nova menyatakan mewaspadai semua lawan yang ada di grup itu. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia U17 bertekad untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Yang pasti kita mewaspadai semua negara yang berada di grup kami dan kami harus bekerja lebih keras kalau kami ingin masuk Piala Dunia U17 2025, ujar Nova Arianto. Nova Arianto menyatakan fokus timnas Indonesia U17 dalam waktu dekat ini. Skuad Garuda Muda akan mematangkan persiapan. Dalam beberapa pekan terakhir, Nova Arianto memang memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia U17 di Bandung, Jawa Barat. Termasuk fokus kami di sisa 2 bulan persiapan kami bagaimana kami mempersiapkan mental dan fisik pemain agar pemain lebih siap nantinya di Arab Saudi, tegasnya. Tak mau kehilangan poin lagi, pelatih Australia ingatkan pentingnya kalahkan timnas Indonesia dan Cina. Tidak ada kata santai bagi pelatih timnas Australia, Tony Popovich, menjelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia aktif mengevaluasi timnya di tengah jeda pertandingan dari bulan November 2024 ke laga berikutnya. Timnas Australia dijadwalkan menjamu timnas Indonesia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, 20 Maret 2025. 5 hari berikutnya mereka melawat ke markas timnas Cina. Tim berjulukan Socheroos ini sebelumnya mendapat hasil kurang memuaskan pada laga bulan November. Jackson Irvin DKK hanya mampu bermain imbang tanpa gol dengan Arab Saudi di Melbourne. Kemudian timnas Australia susah payah mengamankan 1 poin di markas Bahrain dengan skor akhir 2-2.
Untuk sementara Australia berada di posisi kedua grup C dengan poin 7, unggul 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Setelah laga terakhir di Bahrain, seperti tim lainnya di grup C, praktis timnas Australia punya waktu persiapan menghadapi Indonesia dengan panjang. 4 bulan lamanya Tony Popovich menyiapkan beragam strategi atau taktik yang bisa digunakan nanti. Kemenangan atas Indonesia dan Cina pada Maret mendatang akan membuat peluang mereka lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 makin terbuka lebar. Australia bisa menemani Jepang yang hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi untuk lolos. Akan tetapi hal itu tidak akan mudah. Sebab baik timnas Indonesia maupun Cina tak kalah dalam mempersiapkan diri. Indonesia mengalami pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Sementara Cina sudah menggelar pemusatan latihan pada Januari ini. Kami menggunakan waktu ini untuk meninjau semua yang telah kami lakukan di bulan Oktober dan November. Entah itu di sesi latihan atau di lapangan, di luar lapangan. Dan lihat saja detailnya yang bisa kami tingkatkan karena jelas kami tidak punya banyak waktu bersama. Ujar Popovich dikutip dari laman Socceroos. Pelatih berusia 51 tahun itu memang belum memastikan kapan skuadnya akan dikumpulkan menjelang laga kontra timnas Indonesia maupun Cina di bulan Maret mendatang. Hanya ia yakin anak asuhnya bakal memberikan tenaga ekstra untuk mengamankan peluang ke Piala Dunia 2026. Para pemain mungkin mendapatkan beberapa sesi, beberapa hari di kamp sebelum pertandingan pertama, dan mencoba memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya dan menjadi sangat efektif dengan waktu kami, dan memastikan bahwa pesan kami jelas, kata sang pelatih. Para pemain siap untuk tampil dan memberikan segalanya untuk bermain demi negaranya, dan kami ingin mereka menikmati menjadi bagian dari skuad ini. Wesley Sneijder tuduh Alex Pastoor yang atur strategi timnas Indonesia. Tugas Patrick Kluivert datangkan pemain keturunan. Wesley Sneijder memprediksi Alex Pastoor yang akan mengatur strategi timnas Indonesia di sisa laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, tugas pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut Wesley Sneijder sebagai jembatan untuk mendatangkan pemain keturunan di skuad Garuda. Hal ini diungkapkan Wesley Sneijder saat hadir di sebuah media Belanda, Ziggo Sport. Dalam acara tersebut hadir juga Alex Pastoor dan sejumlah pengamat sepak bola lain. Di forum tersebut Alex Pastoor ditanya salah satu pengamat apakah Anda menjabat sebagai asisten dari Patrick Kluivert atau sebaliknya. Pertanyaan itu muncul karena secara profil kepelatihan Alex Pastoor jauh di atas Patrick Kluivert. Alex Pastoor berpengalaman membawa 3 klub Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City promosi ke Eredivisie. Sementara Patrick Kluivert gagal total saat menjadi pelatih kepala timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Mendapat pertanyaan seperti itu, Alex Pastoor memberi jawaban tegas. Ia memastikan dirinya sebagai asisten dari Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Saya bertugas sebagai asisten dari Patrick Kluivert, kata Alex Pastoor secara tegas menanggapi pertanyaan di atas. Namun, Wesley Sneijder coba menepis jawaban Alex Pastoor. Ia memprediksi Alex Pastoor yang lebih banyak mengurusi soal taktik, sedangkan tugas utama Patrick Kluivert adalah mendatangkan pemain keturunan. Buat saya itu sangat simpel. Saya paham kenapa Patrick dalam kurung Kluivert dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah orang yang lebih banyak tampil di depan publik. Manajer dalam kurung Patrick Kluivert harus mendatangkan pemain, kata Wesley Sneijder. Sementara Alex Pastoor akan mengatur strategi di lapangan bersama Denny Lanzaat.
Saya tidak tahu apakah itu benar. Namun jika itu terjadi merupakan kombinasi hebat, lanjut ex pesepak bola yang membantu Inter Milan memenangkan treble winner pada 2009 hingga 2010 itu. Satu harapannya, kolaborasi Patrick Kluivert, Alex Pastoor plus Denny Lanza dapat mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, timnas Indonesia dalam track tepat untuk lolos Piala Dunia 2026. Delano Vanderheyden beri jawaban soal ingin bela timnas Indonesia kalau boleh dan diberi kesempatan. Gelandang Feyenoord, Delano Vanderheyden disebutkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu juga dikatakan menunggu dikontak oleh PSSI. Delano yang berposisi sebagai attacking midfielder masih bermain untuk Feyenoord Ustrip 21 di Liga Belanda Ustrip 21. Dia juga pernah tampil dengan timnas Belanda Ustrip 18 pada 2021 dan Ustrip 16 pada 2019. Baru-baru ini Yusa Nugraha, pemain asal Indonesia yang pernah meniti karier sepak bola di Belanda, kembali berkunjung ke negeri kincir angin. Yusa Nugraha berkesempatan mengunjungi training center Akademi Feyenoord Rotterdam belum lama ini. Menariknya, ia bertemu Delano Vanderheyden. Bagi Yusa Nugraha, Akademi Feyenoord bukanlah tempat asing. Ia pernah menimba ilmu di akademi klub legendaris Belanda itu pada periode 2015 sampai 2020. Ia pun berbincang dengan Delano Vanderheyden dan diunggah ke kanal YouTube-nya. Saya masih recovery dari cedera lutut, tinggal sekitar 2 bulan lagi. Saya sudah mendengar itu, berharap bisa dan boleh bergabung, ujar Delano Vanderheyden dalam obrolannya dengan Yusa Nugraha. Yusa sempat berkunjung ke Belanda pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Selain bertemu Delano, ia juga bertatap muka dengan Jens Raven dan Mauro Zijlstra. Dia mau ke fisioterapis karena baru pulih dari cedera lutut. Saat saya tanya apakah dia mau ke timnas Indonesia atau tidak, dia bilang mau, ungkap Yusa dalam percakapan dengan anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Dia tertarik dan tinggal menunggu di kontak PSSI. Menurut saya, kalau bisa bergabung di timnas Indonesia, bagus. Posisinya nomor 10. Dia pure gelandang serang, imbuh Yusa. Delano Vanderheyden diklaim mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibu yang lahir di Maluku. Delano adalah produk Akademi Feyenoord. Namun, ia belum menembus tim utama. Transfermarkt mencatat bahwa ia baru bermain untuk tim Ustrip 18, Ustrip 19, dan Ustrip 21. Tetapi sebagai pemain junior, catatannya cukup gemilang. Bersama 3 tim level usia Feyenoord itu, Delano membukukan 23 gol dan 18 assist dalam 61 penampilan. Layak ditunggu, akankah Delano Vanderheyden berjodoh dengan seragam timnas Indonesia kelak? PSSI masih kumpulkan dokumen Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Kita lihat terkejar atau tidak. Anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan pihaknya masih melengkapi dokumen Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Untuk Jairo Riedewald, dokumennya masih kami kumpulkan. Kita lihat apakah terkejar oleh kami atau tidak, ujar Arya dalam kanal YouTube-nya. Maksud dari terkejar atau tidak, Arya diduga Riedewald belum tentu bisa debut dengan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah timnas Australia di Sydney Football Stadium, Sydney.
pada 20 Maret 2025 dan meladeni perlawanan Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, pada 5 hari berselang. Untuk Jairo Riedewald, kan dia harus ke Indonesia. Ada satu langkah-langkah yang kami lakukan untuk bisa mengejar semuanya. Tapi kami lihat nanti, ucap Arya. Kalau dokumennya cepat terkumpul, mungkin bisa cepat juga. Yang berat itu dokumen karena pemerintah mendukung total. Sekarang dokumen sebab mereka mau tidak mau menarik dokumen. Dokumen itu harus dibawa ke pengadilan. Betul-betul bisa membuktikan memiliki garis keturunan Indonesia maksimal dari kakek atau neneknya. Ini untuk Riedewald, ucap Arya. Saat ini Riedewald bermain untuk Royal Antwerp di kasta teratas Liga Belgia. Bergabung pada musim panas 2024, ia baru 8 kali bermain karena sempat mengalami cedera hamstring. Nama Riedewald mulai mengemuka ketika membela Crystal Palace pada 2017 hingga 2024. Gelandang kelahiran Haarlem, Belanda ini mencatatkan 80 penampilan di Premier League. Riedewald pernah 3 kali memperkuat timnas Belanda. Ia berlaga untuk tim berjulukan Oranje itu pada 2015. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bertanding untuk negaranya. Ole Romeni ambil sumpah WNI di luar Indonesia, resmi perkuat timnas Indonesia Maret 2025. Arya Sinulinga memastikan Ole Romeni takkan mengambil sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI di Indonesia. Penyebabnya karena jadwal padat Ole Romeni bersama sang klub anyar Oxford United. Sekadar diketahui, Oxford United hampir selalu memainkan 2 pertandingan setiap pekannya. Alhasil, pesepak bola 24 tahun ini tidak memiliki waktu untuk terbang ke Indonesia. Jika Ole Romeni baru mengambil sumpah ketika periode FIFA Matchday dimulai pada 17 Maret 2025, ia takkan memiliki waktu untuk ambil bagian di laga Timnas Indonesia versus Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Sebab setelah mengambil sumpah WNI, Ole Romeni masih harus menjalani beberapa tahapan untuk membela Timnas Indonesia, salah satunya perpindahan federasi. Jadi, apakah Ole Romeni akan mengambil sumpah di Inggris sesuai dengan domisili Oxford United? Ini yang belum diketahui secara pasti. Ole kemarin sudah dalam kurung berkas-berkasnya. Ketika Patrick Kluivert masuk sebagai pelatih timnas Indonesia, dokumen-dokumen dalam kurung Ole Romeni juga sudah selesai. Mudah-mudahan bisa cepat. DPR kan sudah mulai sidang tanggal 20 Januari 2025. Mungkin dalam waktu dekat akan dibahas di sidang DPR baru ada pengambilan sumpah, kata Arya Sinulinga. Kita coba dengan sangat cepat juga. Pengambilan sumpah tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Oxford United kan masih main. Tidak mungkin dia baru datang ke Indonesia dalam kurung untuk pengambilan sumpah saat FIFA Matchday karena waktunya mepet. Jadi harus diproses pada Januari-Februari dan main pada Maret 2025. Lanjut pria yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN ini. Kehadiran Ole Romeni sangat dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih saat menghadapi Australia pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia tak bisa diperkuat Ragnar Oratmangoen yang menjalani sanksi akumulasi kartu. Alhasil peran Ole Romeni krusial untuk membongkar pertahanan timnas Australia. Selain Ole Romeni, PSSI juga sedang mengumpulkan dokumen naturalisasi Jairo Riedewald. Jika Jairo Riedewald gabung timnas Indonesia juga pada Maret 2025, betapa kuatnya lini tengah skuad Garuda. Jairo Riedewald dapat diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral timnas Indonesia.
Karena itu menarik menanti siapa saja pemain keturunan yang selanjutnya menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Mauro Zidilstra kagumi kualitas pelatih anyar Timnas Indonesia, bertekad bikin tambah tajam lini depan Timnas Indonesia jika bisa gabung. Pemain keturunan Belanda Indonesia, Mauro Zidilstra, menunjukkan keseriusannya untuk segera bisa memperkuat Timnas Indonesia. Ia senantiasa menanti momen disumpah menjadi warga negara Indonesia dan mengenakan jersei berlogo Garuda di dada. Ia mengaku tak pernah ketinggalan mengikuti perkembangan hingga selalu menyaksikan penampilan Timnas Indonesia di level senior. Lantas, apa pendapat Mauro Zidilstra mengenai performa Timnas Indonesia sejauh ini? Baru-baru ini Yusa Nugraha asal Indonesia yang pernah meniti karier sepak bola di Belanda menyempatkan bertemu Mauro Zidilstra di kota Zaandam yang merupakan tempat tinggal Zidilstra. Mauro Zidilstra sudah mulai mendapat kesempatan masuk ke tim senior Volendam meski baru dipromosikan dari U-Strip 21. Ia bertekad untuk terus bekerja keras demi karirnya yang lebih baik. Keduanya terlibat pembahasan tentang performa Timnas Indonesia, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Zidilstra terkesan dengan permainan ngotot skuad Garuda. Permainan Timnas Indonesia, tentu saya juga menyaksikannya. Saya senang melihat perjuangan mereka. Pertahanan mereka sudah bagus dengan komposisi 5 pemain bertahan. Saya pikir mereka sudah punya defender yang cukup bagus sekarang, tutur Mauro Zidilstra di kanal YouTube Yusa Nugraha. Ada Hilgers Idzes, mereka adalah bek tengah yang sangat bagus, Verdonk juga. Jadi, lini belakang dan tengah sudah bagus, katanya. Zidilstra terang-terangan bekerja keras supaya kesempatan membela Timnas Indonesia benar-benar datang. Mauro Zidilstra berpeluang dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia U-Strip 23 atau senior di waktu yang akan datang. Paling tidak kehadirannya nanti dapat menambal kekurangan Timnas Indonesia, yakni pada ketajaman di lini depan yang masih belum maksimal. Kalau melihat di posisi striker, menurut saya mereka belum mendapat yang murni striker. Struijk dan Orat Mangoan lebih ke pemain sayap dan Ole Romani akan datang, tapi dia sebenarnya juga pemain sayap, imbuh sang striker FC Volendam. Di Utrecht dia main di sayap kanan. Jadi, masih ada kesempatan untuk saya. Yang pasti saya harus berusaha bekerja keras menyesuaikan sistem permainan karena sebagai striker murni atau target man, jadi harus kuat menahan bola. Saya yakin tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tegas Zidilstra.